kita melihat banyak fenomena-fenomena di masyarakat, banyak orang-orang yang memiliki kemampuan tentang bukan tentang atau mengetahui kejadian-kejadian yang tidak diketahui oleh orang banyak. Apakah dia memiliki indera keenam atau kemampuan indigo atau kemampuan supranatural atau juga yang paranormal gitu ya, diidentikan sebagai orang pintar. Apakah ini orang-orang yang memiliki kemampuan indigo, supranatural, metafisika ini dapat dikategorikan sebagai ilmu basiroh dan ilmu kasyaf? Iya. Itu saja, Pak. Makasih. Wah, ini seru, makin kesini makin seru nih. Jadi iya ya, fenomena di tengah masyarakat kita itu familiar dengan sosok-sosok ya, pribadi-pribadi yang punya kelebihan ya, seperti bisa meramal kejadian 1 tahun ke depan ya kan, tahun 2027 misalkan ya kan, kemudian ada prediksi kan itu ya, tahun sekian iya, ada yang nanti cerai tahun ini gitu. Apakah ini punya apa tadi disebut apa, basiroh kasyafiyah. Ya sebetulnya sih kalau mereka itu sebetulnya kalau ditarik dalam pengetahuan sains sekarang ya itu algoritma sebetulnya, statistik ya kan. Jadi orang yang punya kemampuan meramal ya kan, itu sama halnya dengan ya era sains sekarang. Artinya sudah bisa kejawab oleh sains sekarang bahwa ada polanya semua itu, sehingga itu menjadi data. Nah, karena datanya begini, probabilitasnya begini. Nah, sehingga ketika seseorang menyatakan nanti akan terjadi di hari ini atau kepada seseorang akan terjadi begitu, karena dia sudah punya database, punya statistiknya gitu. Jadi bisa diprediksi. Sehingga misalkan, apalagi kalau yang ngomong itu orang terkenal, ya selebritis misalkan, atau tokoh politis ya, atau siapapun yang sebagai public figure, biasanya dia melontarkan pernyataan yang bikin kita kaget, wah apa benar gitu kan. Saya yakin pernyataan dari mereka, misalkan mereka menyatakan 10 pernyataan, saya yakin 10-nya tuh nggak semua benar, paling 2 kalau mau bicara. Tapi masyarakat itu biasanya ketika 10 dari 2 yang benar itu 2, maka yang diingat oleh masyarakat yang 2. Sehingga si fulan tokoh tadi, dia hebat nih kan, punya indera keenam gitu. Padahal 8-nya nggak dilihat, karena emang kita sudah psikis kita sudah terbangun dia figur kan. Jadi kita hanya ingat yang 1 atau 2 yang benar. Itu juga kan berdasarkan data ya kan, dia pelajari itu. Artinya dia punya kemampuan yang kita salut terhadap pribadi semacam itu. Mereka orang yang detail, memperhatikan sesuatu itu detail, sehingga punya statistiknya. Dulu juga orang-orang dulu juga seperti itu, makanya muncul kalender primbon ya kan, itu membaca pola yang berulang-ulang kan, ada siklusnya, sehingga nanti di hari ini seseorang yang begini-begini akan begini. Nah itu saya bilang itu secara sains bisa dijawab. Dan lebih presisi bahkan sekarang dengan adanya AI itu kita bisa membaca karakter seseorang sekarang, Pak. Hanya cukup memasukkan input seseorang itu yang kita kenal sehari-hari, kita masukin, udah kita enter di salah satu AI yang kita pakai, kita generate, nanti dia ngasih tahu tuh bahwa orang ini nih punya penyakit begini, keluhannya ini. Nah, itu kayak gitu. Tahu. Nah, itu udah bisa kejawab. Jadi apakah ini termasuk basiroh?
gitu kan. Jadi makna basiroh kasaf, basiroh itu kan punya pandangan batin ya kan, penglihatan batin, yang hal yang kasaf, artinya kasaf itu kan diangkat maknanya kan, apa hijab penghalang ya kan, diangkatnya penghalang sehingga dia bisa melihat sesuatu yang gaib lah. Tapi dipahami yang gaib di sini bukan berarti hal yang mistik tahayul ya kan, melihat setan jin, bukan gitu. Tapi substansi yang dimaksud orang-orang yang memiliki basirah itu sebetulnya orang-orang yang sejak awal jiwanya itu tersucikan dari segala bentuk kemusyrikan. Gitu. Lagi-lagi sosok para nabi, para imam suci. Sehingga basirohnya itu betul-betul berfaedah ya kan, untuk menjadi panduan. Sehingga ketika Nabi Yusuf misalkan dalam mimpi bisa ditawil kan, dan benar terjadi, itu basiroh. Jadi dia tersingkap tuh yang namanya berhijab-hijab. Tapi itu kan di level para nabi ya kan. Dalam level masyarakat orang yang beriman, basiroh kasaf itu juga semestinya ya, menjadi hal yang lumrah jika dia menghilangkan kebodohan pada dirinya. Kebodohan itu kan seringkali hinggap di orang-orang yang merasa tahu ya kan. Harusnya kita sadari kita ini bodoh ya kan? Kita nggak lebih banyak nggak taunya ketimbang taunya. 10 tadi itu kan banyak nggak taunya. Nah yang tahu paling satu gitu. Jadi jangan kita dalami yang tahunya satu, kita munculkan figuritas itu. Jadi yang nggak taunya itu yang kita pelajari. Singkatnya, orang-orang yang disebut tadi ya, apa tadi? Indigo, kemudian para supranatural ya, dia saya berani katakan bukan orang yang punya basiroh kasafiyah, tapi mereka punya kepedulian yang detail terhadap perkara yang dia pelajari, sehingga dia bisa memunculkan statement dengan berbagai macam probabilitasnya itu, kemungkinannya itu kadang tepat, kadang meleset gitu. Tapi dia basicnya ada data yang dia input. Jadi kembali lagi makna basiroh kasafiyah itu adalah jalan kita ini jiwa kan, sebagaimana yang diskusi kemarin. Kita ini kan pejalan. Berarti kita di sini pejalan adalah kita yang jiwa kan. Lalu si pejalan ini mau jalan kemana? Kan harus ada jalanannya. Jalannya para nabi, para imam. Nah sehingga basiroh kasafiyah ini maksudnya kita harus mengetahui betul petunjuk-petunjuk yang telah mereka tinggalkan gitu, yang mereka telah gelar gitu, kepimpinan mereka, bagaimana mereka memimpin, bagaimana mereka mengayomi masyarakat, bagaimana mereka membela keadilan, ya kan, melawan kezaliman. Nah, basirohnya kita ke sana harusnya, sehingga kita tahu persis pemimpin yang harus kita bela, gitu. Bukan dari omongannya yang kita bela, gitu. Jadi basiroh kasaf di kalangan awam itu harus ada, wajib. Pengetahuan batin itu kan harus kita singkap. Pengetahuan batin itu maksudnya pengetahuan yang tidak tertulis, ya kan? Tetapi adanya itu faktual. Gitu. Contoh, kriteria pemimpin itu seperti apa? Kalau kita nggak punya basiroh kasaf, kita terjebak dengan bansos. Yang ngasih bansos itu pemimpin kita. Ketika dia mencalonkan, kita pilih dia. Nah, jadi berarti di level itu dia nggak menggunakan basiroh kasafnya. Basiroh kasaf atau pandangan batin kita itu adalah kita harus tahu kriteria pemimpin. Sebetulnya kriteria pemimpin yang ideal itu seperti apa? Kalau di Al-Quran jelas, ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum, taat pada Allah, lalu di generate taat kepada Nabi. Dan indahnya Al-Quran itu, di situ Nabi disejarkan dengan wa ulil amri. Jadi nggak ada kalimat begini, atiullah wa ati Rasul wa atiullah wa ati ulil amri, enggak. Jadi
taatnya itu kepada Allah, lalu taat kepada Nabi dan ulil amri. Jadi kata taat itu cuma dua, taat kepada Allah, taat kepada Nabi dan ulil amri. Jadi kedudukan ulil amri dan Rasulullah itu didampingi. Artinya kalau kita taat sama ulil amri, otomatis taat kepada Nabi dan otomatis taat kepada Allah. Itu basirohnya di situ. Nah, tinggal perkaranya ulil amri yang dimaksud ini seperti apa kriterianya, leadershipnya apa. Nah, dia lagi-lagi orang-orang yang telah diceritakan dalam banyak riwayat. Ya, jadi dari perjalanan para nabi sampai kepada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang suci, itulah ulil amri. Sehingga dimanapun kita berjalan, disitulah titian yang kita langkah. Nah, singkat cerita, pengetahuan tentang hal-hal yang gaib itu harus mampu menuntun kita di jalan-jalan Tuhan. Gitu, bukan membangun figuritas. Ya kan? Artinya pelayanan kita sebagai hamba Allah itu harus kita eksekusikan kepada jalan yang terang benderang, jalannya para Nabiullah, para aulia Allah gitu. Jadi kayak gitu basiroh. Jadi bukan bersifat meramal ya kan. Kemudian apa tadi? Metafisika gitu kan. Jadi bukan itu. Jadi kalau kita berjalan nggak kenal dengan pemimpin yang harus kita taati, ya kan? Atau manusia-manusia yang terpilih untuk kita taat, ya kita akan kita akan tersesat jalan kita. Ya, apakah dia ulama bisa, ya kan? Asal memenuhi itu tadi kan, kriteria itu. Cuman kan kita lagi-lagi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kalau caranya seperti itu, ya sudah kita baca riwayat yang soheh, yang mutawatir nih. Seperti apa sih leadership itu? Siapa sih orang-orang yang terpilih? Masa iya Allah tidak meninggalkan pemimpin pilihannya? Janji Allah kan selalu ditepati. Nah, pasti Allah memilih orang-orang yang telah disanadkan dalam banyak riwayat. Nah, kayak gitu. Jadi kita insya Allah nggak buta dalam berjalan. Kalau kita ngikutin kehidupan hari ini kan kita berpegang kepada nilai-nilai kesepakatan. Kita mentaati kesepakatan yang telah ditandatangani, yang itu pada akhirnya dikhianati gitu kan. Karena memang itu berdasarkan pandangan-pandangan eksternal ya kan, fisik, materi gitu. Jadi memang ini perkara yang sangat langka atau jarang untuk dikupas soal basiroh ini, soal pandangan batin ini. Padahal dia harusnya menjadi nafas kita sepanjang hidup. Jangan sampai kita menjadi kaum yang kebanyakan, ya kan, keseret sana keseret situ, sehingga jalan yang kita tempuh ini, ya akhirnya kita nggak tahu sampai di mana ujungnya. Tapi dengan jalan yang kita kenali, kita tahu persis, maka kita ikuti jalan ini, jalannya para nabi, para imam yang disucikan. Itu Quran mengatakan seperti itu. Terus gini, saya kan permasalahannya gini, kita kan tidak hidup di zaman Nabi. Contoh kita berlima nih. Iya. Kita berjalan. Iya. Kita menemukan di jalan itu menemukan batu permata. Gitu kan? Kita kan tahu semua nih. Iya. Karena kita berjalannya bareng. Terus jalan ketemu lagi. Iya. Benda yang lain, gitu kan? Berarti kan kita sepakat karena kita semuanya jalannya sama nih. Iya. Jalan itu. Iya, gitu. betul. Jalan itu. Nah, sementara orang-orang di belakang yang tidak berjalan dengan kita,
Mereka nggak tahu. Nggak tahu ada permatanya. Ada permata, ada benda-benda yang bagus-bagus gitu kan. Apakah mereka karena mereka tidak berjalan berbareng dengan kita gitu kan? Mereka tidak tahu seharusnya gitu kan? Kita yang berlima ini gitu kan? Atau orang-orang di belakang harusnya yakin dengan kita yang berlima ini karena kita menyaksikan ketemu ini, ketemu itu. Analogi saya ini maksudnya gini. Jadi tadi kaitannya kan taat Allah, Rasul, ulil amri. Ya. Gitu kan? Kalau memang kita ini orang-orang yang taat Allah, Rasul, ulil amri, harusnya kita yakin mengikuti jalan-jalan persis mereka gitu. Karena mereka tahu semua gitu, tahu semua. Tapi orang yang belakang ini kan tahunya hanya kepada Allah saja. Tapi kepada ini tadi mengabaikan. Mengabaikan. Iya. Inilah terkait ini memang persoalan panjang sejarah. Ya agak gitu padahal kan Allah itu nggak mungkin membuat bingung ya kan ciptaannya makhluknya, maka diberi jalan dulu kan. Jadi sejak awal jalan ini sudah diperlihatkan, diproklamasikan. Nah, tetapi sejarah bercerita lain faktanya, sehingga yang terjadi adalah perpecahan gitu, sehingga muncul banyak sekali firkah-firkah atau kelompok ya kan, asobia, faksi-faksi sampai hari ini. Padahal kalau kita kembali kepada ya tadi Quran, yang jelas itu siapa ulil amrinya gitu kan. Nah, Rasulullah jelas, ulil amrinya jelas gitu kan. Sehingga ini bukan dikotomi milik salah satu mazhab tertentu. Tapi jalan ini kan cuma satu masalahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus sudah pasti lurus, pasti sudah. Para tadi para nabi, para imam. Nah, tinggal kamu kenalkan imam-imam itu, imam-imam suci, ya kan? Nah, siapa mereka? Nah, itu walaupun banyak orang yang masih tidak meyakini kalau ada manusia yang suci selain nabi, ya. Itu perlu pembahasan lain. Nah, itu suatu saat kita bisa diskusikan itu. Tapi yang jelas hari ini sederhananya kita mempercayai berlima nih. Di antara kita kalau kita berjalan bersama-sama, kan salah satu di antara kita harus jadi pemimpin. Untuk kalau di jalan ada apa-apa, nggak semuanya ngomong ya kan. Misalkan ada di stop oleh polisi, lagi ada razia, kan nggak mungkin kita berlima ngomong kan. Salah satunya yang ngomong, Pak, saya bawa surat lengkap nih, jalan. Artinya orang yang dijadikan pemimpin di situ pastilah orang yang sudah dikenal kan, sudah familiar, dianggap bisa berkomunikasi gitu dan seterusnya. Layak. Jadi memang jalan mutiara ini memang sayangnya nggak semua orang mau mengambil gitu. Yaitu kepentingan politik lah ya, sejarah banyak membuktikan. Para nabi sudah ya kalau kita kembali ke Quran banyak kisah itu. Nabi Musa sudah jelas-jelas di depan mata membuktikan mukjizatnya dari Allah membelah lautan. Celana belum kering, Bani Israel pada saat itu mengingkari ya. Malah membuat sesembahan baru, membuat aliran baru kan. Padahal di depan mata terjadi mukjizat. Artinya Nabi Musa sudah memberitahu mutiara ini. Tapi ditolak gitu kan. Ya itu fakta sejarah. Jadi ini bab yang krusial memang. Pinggir jurang. Iya kan, pinggir jurang ini. Tapi kita harus sampaikan bahwa kalau ingin dunia ini bersatu, berpeganglah kepada buhul Allah, kembali kepada Quran gitu kan. Di situ diterangkan semuanya tentang tuntunan bagaimana kita taat kepada Allah itu aplikasinya, taat kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu bukan berarti Pak RT, Pak RW, presiden, bukan.
Tapi dia yang membawa otoritas ke ilahian, membawa otoritas ketetapan-ketetapan Tuhan. Panji. Nah, membawa bendera-bendera panji ilahiyah. Dia punya otoritasnya gitu. Saya pikir itu dulu Pak ya. Ada tambahan dikit ya, Pak. Ya. Seringkali masyarakat kita itu juga cari aman Pak. Artinya kita mending jadi orang awam aja deh. Artinya gini, misalnya sering kita dengar bahwa kita kan bukan nabi. Kita itu kan biasa, manusia itu kan tempatnya salah dan dosa gitu. Iya. Artinya maksudnya masyarakat kita cari aman, berlindung di situ, tidak menjadikan mereka untuk terus mencari dan belajar gitu. Sudah tahu tidak mengerti tapi tidak mencoba mencari tahu atau belajar. Iya. Dalam banyak kasus ya gitu. Jadi mending cari aman aja lah. Padahal kita udah paham bahwa Nabi itu kan di situ sebagai uswatun hasanah atau contoh ya kan, suri tauladan yang baik. Artinya kita ya sebenarnya udah paham bahwa kita harus mencontoh perilaku dan jalan-jalan para nabi itu gitu. Tapi kita tadi ya sering cari aman gitu. Makanya kalau kita misalnya melakukan kesalahan ya dimaklum lah, kan kita bukan nabi kan. Sering tuh Pak, kita dengar seperti itu ya kan. Akhirnya menjadikan kita malas ya kan. Ya kurang berpengetahuan dan lain-lain lah seperti itu. Iya memang itu sudah menjadi mafhum di masyarakat sepanjang peradaban manusia itu. Mayoritas kan masyarakat awam. Ya, itu namanya penyakit kulit. Iya penyakit kulit tuh. Tapi memang bukan berarti kemudian dengan keawaman itu menjadi alat untuk klaim bahwa dia tidak punya kesempatan untuk mencari pengetahuan. Kan gitu. Masalah kan akal sudah diberikan. Kalau hewan iya. Hewan ya udah begitu aja makomnya kan. Tapi kan manusia punya akal. Akal dialah yang memberi pengetahuan. Ini loh cahayanya di sini. Tinggal ikutin aja jalannya. Tadi masalahnya masalah kita nih sudah membatasi. Betul. Bikin hijab. Bikin hijab. Makanya kan tadi ketika apakah ini bagian dari Basiroh Kasafiyah, sebetulnya kita sebagai orang awam juga harus menyingkap semua hijab-hijab. Apa itu hijab kebodohan yang paling pertama kali? Itulah yang harus kita bongkar. Maka ilmu pengetahuan didatangkan untuk menghilangkan kebodohan. Diangkat kebodohan itu. Bukan Allah yang mengangkat, tetapi melalui akal kita bisa hilangkan hijab. Dengan kebodohan itu orang menganggap dirinya pintar. Kan itu hijab. Maka dengan pengetahuan hijab pertama terbuka, hijab kebodohan terbuka. Nah setelah hijab kebodohan terbuka, artinya dia sudah bisa melihat, oh ini jalan nih. Dilihat banyak risiko nih. Nah tinggal dia mau ngambil risikonya, ya kan? Kalau dia menghindar dari segala risiko yang konsekuensi logis, maka itu menjadi hijab lagi. Nah, gitu. Kebodohan kedua ya. Kebodohan kedua. Nah ya kan? Orang lebih ngejar mengumpulkan kekayaan Pak hari ini ketimbang mengambil jalan-jalan yang penuh risiko ini. Yang tajam, yang lebih tajam dari pedang seperti yang kita bahas kemarin. Lebih lembut dari rambut, ya kan? Ya orang nggak berani ngambil itu. Padahal semua risiko ada menghampiri hidup kita. Orang itu selalu meyakini hidup ini selamanya Pak masalahnya. Padahal ini cuman asli bukan tempat tinggal kita. Apapun yang kita miliki hari ini itu pasti ditinggalin kan itu. Rumah yang kita punyai pasti ditinggalin. Itu sudah semua manusia tahu lah. Berarti ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Itu ilmu napas namanya. Ilmu napas ya. Napas itu kan kita hirup, keluar kita lagi. buang. Iya. Kita hirup, kita buang. Iya.
coba kita tahan, bisa nggak? Mati Nggak juga. bisa. Artinya ya harus begitu. Harus begitu. Iya. Nggak bisa ditahan. Mm. Jadi kita punya harta nih, ya harus dikeluarin lagi Betul, gitu, jangan disimpan. Betul. Sama dengan napas tadi. Betul, gitu. betul. Simpan Bagus. terus, gelagapan masih mati kita. Nah, iya. Jadi sekedar apa namanya melintas, ya kan? Lewat. Sebagaimana seorang safar ya, benar itu Pak. Jadi hidup ini seperti nafas, ya kan? Kalau ada debu aja kita kering tenggorokan kan, ada ganjelan kan, mau nafas. Iya. Intinya kita belajar pengetahuan.